Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi ya. Kita lanjutkan pembuatan kebaya Kartini ini teman-teman. Kita memasuki tahapan pembuatan pemasangan ini klepaknya. Oke. Jadi pada video sebelumnya kita sudah membuat badan depan dan belakang, kita satukan seperti ini teman-teman. Jadi ini bagian atasnya. Kalau ini dari belakang seperti ini bagian bahunya ya. Satukan seperti ini. Sekarang kita akan lanjutkan pembuatan klepaknya terlebih dahulu. Oke, ini adalah klepak yang sudah dipasangi pislin teman-teman. Ini bagian klepaknya dua, dan nanti ini bagian tempat kancingnya. Bagaimana cara menjahitnya? Kita langsung ke meja jahit teman-teman. Baiklah teman-teman, tahapan yang kita mulai ini kita jahit terlebih dahulu untuk tempat kancingnya. Caranya seperti ini, kita lipat seperti ini ya. Kemudian saya jahit ujung-ujungnya sesuai kampuh. Jadi kita buat kotak teman-teman. Saya potong ujungnya supaya ini biar lancip, biar nanti bagus, nggak jendol gitu ya. Nah ujungnya juga sama ya, sebelahnya saya potong juga. Kemudian saya balik. Seperti saya jelaskan sebelumnya ya, pada saat pemotongan kain, jadi tempat kancing yang saya buat ini adalah dengan lebar jadi 7 cm teman-teman. Saya cek dulu. Ini tempat kancingnya itu 7 cm, ditambahkan kampuh 1,5 jadi 8,5. Sebenarnya nggak harus 7 cm teman-teman ya, boleh teman-teman misalkan cuma segini. Nah itu juga nggak apa-apa, kita hanya membutuhkan itu cuman mungkin 4 cm juga udah cukup. Ditambahkan kampuh untuk jahitan ya. Soalnya ini nggak wajib lebar ya, soalnya ini kan nanti tersembunyi, nggak kelihatan, hanya untuk menutupi saja sedikit. Oke, saya jahit bagian ujung sini teman. Jadi yang ini biar nyatu ya, nanti supaya nggak melintir pada saat dijahit. Oke, sudah jadi ya. Sekarang kita lanjutkan untuk penjahitan bagian klepaknya. Nah, ini adalah bagian klepaknya teman-teman. Cara menjahitnya seperti ini. Kita jahit bagian ujungnya terlebih dahulu. Kita ambil polanya teman-teman. Jadi ada pola ujungnya kan lancip seperti ini. Nah ini ada gunanya teman-teman. Ini caranya seperti ini. Kita lipat seperti ini. Nah seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita paskan. Yang penting ujungnya masih ada lah untuk kampuh sedikit. Jadi bagian pinggir ini pas lipatan ini, bagian ini. Nah ini untuk kita menjeplaknya. Ini untuk lancipnya seperti ini caranya. Pas di ujung kita matikan sedikit. Nah kita arahkan ke sini supaya simetri ya. Jadi nah ini ke sini simetri. Kemudian kita potong. Oke, nah kita balik. Ini klepak yang satunya ujung-ujung ini masih terpisah teman-teman ya, belum dijahit satu. Jadi antara kanan dan kiri masih terpisah masing-masing. Nanti soalnya kita mau cek dulu panjangnya apakah sudah tepat sesuai kebutuhan. Nah ini dibuat lancip seperti ini teman-teman. Oke, nanti kita setrika terlebih dahulu. Kita lakukan hal sama untuk sisi satunya teman-teman. Nah ini sisi satunya, saya ulang lagi ya biar teman-teman jelas. Kita lipat klepaknya seperti ini. Kemudian malnya ya, polanya
kita letakkan seperti ini. Boleh agak atas dikit nggak apa, tapi yang penting ujungnya ini masih apa namanya, ada buat kampuh gitu ya, jahitan. Kalau ininya mepet pas lipatan. Jadi inilah nantinya yang menentukan seberapa besar lebar kelepak tersebut, teman-teman. Kemudian kita putar lagi. Oke, saya potong. Ini ujungnya saya potong sedikit, teman-teman, jadi supaya nanti biar lebih lancip. Kemudian saya balik. Balik seperti ini. Selanjutnya akan saya setrika dulu biar lebih rapi, teman-teman. Nah, jadi ini kita setrika dulu, teman-teman. Untuk bagian tempat kancingnya juga kita setrika biar lebih rapi jatuhnya ya. Ini biar lebih rapi. Jadi menyetrika pakaian itu tidak harus setelah jadi kita setrika, teman-teman ya. Tahap demi tahap, kadang-kadang ada beberapa yang harus kita lakukan penyetrikaan supaya lebih hasilnya itu lebih maksimal. Oke, ini bagian tempat kancing. Kemudian bagian kelepaknya saya juga akan setrika. Nah, ini penting, teman-teman. Kita setrika, kita bagi dua, kita ratakan. Jika dirasa kurang maksimal, kita boleh menambahkannya dengan air, teman-teman. Kita semprot ya. Ini pakai air tawar aja, teman-teman, air kolam, air jangan pakai air minum atau air es teh ya. Oke, pakai air aja biasa. Ini supaya membantu cepet kalis, cepet rapih, biar ngeplek gitu kalau saya bilang ya, apa yang ngeplek gitu. Nah, soalnya ini bidang serong, teman-teman ya, jadi potongannya potongan diagonal. Kalau nggak disetrika terlebih dahulu akan ini apa ya, agak susah gitu ya memastikan bahwa dia itu lurus. Kita lakukan hal yang sama untuk sisi satunya. Ini sebelumnya yang satunya ya. Jadi ini juga kita setrika aja biar cepat, teman-teman, biar lebih rapi. Nah, ini tadi kita sudah setrika, teman-teman, dan ujungnya kan kita udah jahit ya. Untuk lepaknya, untuk tempat kancingnya, teman-teman. Nah, kita akan menandai. Jadi terkadang kita harus melakukan penandaan ulang, teman-teman, seperti ini. Walaupun secara pola itu udah pas, tapi kadang-kadang pas dijahit itu ada karena narik ini juga kadang-kadang bisa melar, bisa nyusut juga karena potongannya potongan diagonal. Kita harus memastikan lagi sebelum dijahit satukan dengan ini. Caranya kita mengatur panjangnya terlebih dahulu, teman-teman. Oke, ini ada titik di sini, teman-teman, ada titik pembatas untuk tempat kancing di atas ini. Jadi mulai dari sini ke atas itu mulai melengkung jahitannya itu ya. Nah, sampai sini. Nah, ini saya tunjukkan lagi dari sini, yaitu potongannya menceng. Ini menceng ya, menceng itu miring gitu ya. Saya tunjukkan dari arah samping untuk badan depan sampai ke bagian belakang, karena ini nanti ada posisi untuk kelepaknya. Ini yang paling penting menurut saya, bagian tersulit dalam membuat kebaya Kartini ini. Kalau buat teman-teman yang ingin benar-benar bisa, perhatikan dengan seksama kayak presiden aja. Ini tempat kancing di sini, kira-kira nantinya ya kejepit di sini, dan ini adalah untuk tempat kelepaknya. Nah, ini ada nanti posisi kelepak ujung di sini ya, teman-teman ya. Dari sini kan supaya rata dengan ini sampai ke atas ini ya, sejajar dengan ya ini ya. Nanti ini dipotong saja ini. Oke, nah ini ada pembatas. Jadi ini mulai dari sini kita tandai dulu, teman-teman. Kita tandai. Ini yang satunya masih di sini, sebentar saya lakukan hal yang sama ya. Kita tinggal copy. Nah,
kita lakukan pengepasan pada bagian ini teman-teman, supaya hasilnya pas. Oke, ini jahitan, ada jahitan di sini kan, pas sambungan atas ya ini teman-teman ya. Ini bagian belakang leher, jadi ya ganjel limet sedikit, nggak apa-apa teman-teman. Oke, logikanya ini nanti kita tambahkan kampu, tapi untuk khusus Kartini ini kita tidak akan menambahkan kampu untuk jahitan, sebab kita akan memotongnya sedikit. Jadi misalkan ini seharusnya ini dijahit di sini, kita akan jahitnya di sini. Tujuannya adalah untuk mengurangi, jadi ini akan agak ditarik sedikit, set gitu ya, dipaksa sedikit. Tujuannya adalah ini, saya tunjukkan. Kalau teman-teman nggak dikurangi ini bagian ini, nah ini ada gelembung di sini teman-teman. Mungkin setelah teman-teman membuat 2 atau 3 kali ke Kartini akan paham. Dia resikonya kalau nggak ditarik dia akan gelembung, tapi kalau ditarik dia akan ngeplek rapi seperti ini. Dimengerti teman-teman ya. Penarikannya berapa? Antara 1 sampai 2 cm. Jadi oke, saya ulangi lagi. Ini ada di sini pembatasnya, kita akan potong. Jadi saya akan potong sepanjang ini. Nah teman-teman pasti kan bertanya, loh itu kok nggak dikasih kampu, ntar nggak kurang. Nah itu justru saya akan nanti saya potong lagi ini untuk jahitannya di sini posisinya. Jadi kita akan paksakan jadi supaya narik. Ini nanti akan narik ke sini, dia akan ngeplek di sini nantinya. Paling nggak parah-parah amat gitu ya, maksimal gitu, logikanya seperti itu. Oke. Nah setelah kita ketemukan panjang yang ini, udah ketemu, udah beres ya teman-teman ya, otomatis kan sebelahnya tinggal kita ikutin. Nah kita tinggal copy untuk yang ini panjangnya, samakan ya supaya simetri teman-teman. Jadi bagian bawah ini yang tadi kita sudah tandai, kita samakan panjangnya. Oke, nanti jahitannya di sini kira-kira ya, dari sisi dalam tentu saja 1,5 cm. Kemudian jangan lupa kita tandai juga untuk yang posisi tadi, mana tadi hilang. Nah ini oke, kita juga boleh mencekrik sedikit, apa-apa sedikit aja, jadi supaya nggak bergeser, sininya bagus rata, tinggal kita tarik saja ke atas. Nah oh ya, yang perlu diperhatikan lagi adalah sebelum pemasangan kita pastikan, kadang-kadang ini juga lebarnya itu, tadi kan kita potong 12 teman-teman ya, harusnya logikanya itu 12 dibagi 2 6 cm. Kadang-kadang itu nyusut, kadang-kadang juga lebar, beda-beda kain teksturnya itu kadang-kadang lain-lain teman. Jadi kita pastikan juga semuanya itu 6 cm. Walaupun kita berniat membuat kelepak itu 4 cm dan kampuhnya itu cuman 1,5 cm, itu kan ada kelebihan setengah cm lah. Itu 1,5 cm itu buat apa? Itu kadang-kadang gini, kita jahit udah pas, giliran kita lipat, kita jahit 1,5 cm. Nah yang kelihatan itu cuma 4 cm, yang setengahnya itu buat lipatan di sini. Dimengerti teman-teman ya. Kita butuhkan 6 cm saja, saya akan ratakan, pokoknya ben rapi iki. Puyang-puyang sampai andeloke. Oke, ini kurang sedikit, akan saya ratakan teman-teman. Jadi sekaligus kelepak kanan dan kiri. Saya berusaha menjelaskannya sedetil mungkin teman-teman, jadi biar nggak asal ya, karena ini juga banyak yang pasti teman-teman tanyakan dan juga teman-teman alami kesulitannya di sini. Berbeda dengan model kutub baru ya, dia kan lurus toh gitu. Kalau ini kan melengkung. Jadi kekurangannya itu di sini. Gimana biar rapinya gitu ya. Ini agak beda dikit, potong. Jadi kita pasang terlebih dahulu teman-teman untuk tempat kancingnya ya. Tempat kancingnya kita pasang dulu. Cara pemasangannya gimana? Nah seperti ini cara pasangnya. Ini kita ambil sisi yang badan depan yang sebelah kiri yang mau dipasangi, kita letakkan dari sisi dalam teman-teman. Jadi ini ada pembatas tadi,
seperti ini. Kalau bawahnya sebenarnya nggak perlu, yang paling penting itu atasnya. Jadi kita tahu posisi atasnya di mana. Nah, letakkan seperti ini, kita jahit saja teman-teman. Jadi disatukan dulu biar nggak geser kemana-mana. Menjahitnya dari sisi ini dulu ya, jadi nanti dibalik ke sana. Ini tahapan pertama pemasangan ininya, nanti akan ditimpa lagi dengan klepaknya. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita akan masang klepaknya. Oh iya, ini bagian ujung-ujung ininya kita potong ya, kita luruskan saja teman. Ini enggak digunakan lagi. Sisi satunya juga sama. Ini yang tadi lebih itu ya, bagian ujung kebayanya bawah itu potong saja. Nah, kita satukan antara klepak yang kanan dan kiri pada bagian atas atau belakang leher ini ya. Sambungnya di sini teman-teman. Jadi yang bawah kan lancip. Kita lakukan penjahitan seperti ini. Oke. Ingat, ini adalah sambungan, posisinya itu ada di bagian belakang leher. Jahit, saya jahit 1,5 cm teman-teman. Oke, selanjutnya atas ini kampuhnya saya pegarkan, saya benjeng seperti ini, gosok pakai tangan ya, pakai jari. Setrika juga bagus, nggak apa-apa, tapi pakai ini juga cukup. Yang penting biar kampuhnya belah ya, biar oke. Kemudian dijahit dulu, ini biar nggak geser. Nah, selanjutnya kita jahit dengan badan tadi depannya itu ya. Ingat, kita tandai dulu, ini adalah titik pembatas. Nah, tadi yang ada untuk tempat kancing, bagian yang sini juga sama ya, kita satukan dulu. Oke, kita ambil. Jadi ini bagian atas teman-teman, bagian atas dari sisi dalam jahitnya ya, sisi dalam. Kita letakkan titik yang kita sambung tadi di atas ini dengan ini. Oke, ini ada sambungannya, bagian belakang ini tampak ya, dipaskan, kita jahit. Pokoknya kita matikan dulu, nanti kita jahit seluruhnya, muter dari bawah ke atas, bawah lagi. Kemudian, nah bagian ini kan ada tempat kancing tadi, kita matikan dulu. Tujuan kita matikan ini ya, kenapa nggak dijahit langsung sekalian? Kadang-kadang posisinya itu geser, nggak bagus teman-teman, nggak pas. Nah, ini juga dimatikan biar tepat pokoknya ya, dimatikan saja. Tapi nanti nggak usah dilepas lagi jahitannya, nggak apa-apa. Toh ini cuma 0,5 cm jahitnya. Bagian ujung juga sama. Nah, pokoknya kita tinggal matikan titik-titik tersebut. Nah, ini kita satukan dulu seperti ini, jadi nanti biar pas. Mudah-mudahan teman-teman sudah mulai mendapatkan gambarannya. Oke. Kalau buat teman-teman yang belum bisa memang terlihat sulit ya, tapi kalau sudah terbiasa nanti gampang kok ini. Apalagi udah tahu triknya. Ini bagian, jadi pasangannya untuk tempat kancing teman-teman ya. Atasnya ini bagian dada ya, depan sebelah kanannya berarti. Jadi supaya simetri antara kanan dan kiri, saya matikan juga di sini. Oke. Dari bawah juga. Ini bawah yang sebelah kanan juga teman-teman. Nah, ujungnya saya paskan seperti ini ya, seperti ini jahitnya. Nah, kalau ini mulai dari 1,5 cm nggak apa-apa, pas ujung ini lancip ini.
Jadi kita mulai jahit, start dari sini awal, kita akan muter sampai ke ujung satunya lagi. Dimengerti teman-teman? Ini bagian bawah kita rapikan, kita mulai menjahit. Oke, kita rapikan sampai ujung pembatas satu ini, dirapikan. Oke, menjahit ini memiliki kesulitan tersendiri teman-teman. Jadi karena ini bidang miring, kita harus mengangkat sepatu sedikit. Oke, walaupun mungkin nggak terlihat ya teman-teman, saya agak mengangkat sepatunya, tujuannya supaya ini nggak melintir, karena ini kan berarti 3 lapisan ya, 2 lapisan untuk lepak dan satunya untuk badan utamanya depan ini. Intinya kita berusaha supaya tidak melintir. Kalau teman-teman melihat ini sambil praktek pasti tahu maksudnya, karena ini kan potongan serong dijahit, kalau nggak diangkat, jadi saya berusaha mengangkat ini sambil jalan sedikit. Ini untuk menghindari adanya melintir ya teman-teman. Kita jahit terus sampai ketemu titik selanjutnya. Nah, ini yang paling penting. Ini kan kurang nih teman-teman, karena tadi kita tarik 1,5 cm, tapi nggak apa-apa, kita paksa saja nggak apa-apa. Ini kan melar. Tujuan pemotongan ini apa miring itu teman-teman ya, serong itu tujuannya untuk ini. Jadi kita paksakan nantinya. Dipasang nggak apa-apa, kita pegang jadi 2 biar rata. Jadi biar ngerutnya itu rata teman-teman. Tinggal kita jahit seperti biasa pokoknya. Jahitnya sambil ditarik teman-teman ya, ininya ya. Kalau untuk yang bagian melengkung ini nggak ngerut kok, hasilnya kok bagus. Ntar lihat aja. Ditarik ya. Cara ini sudah saya temukan dari 100 tahun yang lalu teman-teman. Jadi 100 tahun yang lalu menjahitnya baru ini. Jadi teman-teman, itu cara gitu dari mana dapatnya ya, pokoknya saya udah ketemu dari 100 tahun yang lalu kira-kira. Bercanda teman-teman ya, biar nggak stres. Oke, ingat untuk menjahit bagian lurus ini, menghindari adanya melintir, kita angkat sedikit sepatunya, jahit terus teman-teman ya. Nah, ini saya menjahitnya ini 1,5 cm ya. Prinsipnya adalah jangan sampai kita melebihi jahitan yang ini. Jahitan tadi kan kita mematikan ini ya, tempat kancing. Oke, jadi kita melebihkan sedikit dari ini 1,5 cm kira-kira teman-teman. Oke, kalau teman-teman mengalami untuk bagiannya ini, saya berhenti di sini. Nah, melintir ini juga mulai agak melintir teman-teman. Saya akan menjahitnya dari sisi sini, karena bagian sini kan dia apa namanya, nggak melar gitu ya. Nggak apa-apa, sama saja. Dari sisi sebaliknya, ini dari bawah teman-teman. Jadi kelepaknya itu ada bagian bawah di sini. Jadi supaya kalau dia letakkan di bagian bawah, kita jahitnya itu lebih mudah. Cuma nggak kelihatan jadinya untuk lepaknya. Nah, seperti ini. Tetap ya, sama aja prinsipnya. Nah, ini teman-teman perhatikan, ini ada jahitan tadi untuk tempat kancingnya ya, tempat kancing yang ini kita menjahitnya pokoknya melebihi dari ini. Kalau tadi kan jangan sampai teman-teman jahitnya itu lebar, yang jahitan pertama itu ya, tempat kancingnya ini hanya untuk sebenarnya untuk jelujur saja ya, bukan untuk jahitan. Nah, jahitan utamanya itu yang ini yang sedang saya jahit ini ya. Kalau sampean rajin, jahitannya ini dilepas juga nggak apa-apa, biar ini nggak usah ada. Oke, selanjutnya adalah kita tinggal obras, tapi saya mau cek dulu hasilnya teman-teman. Oke, kita letakkan di bawah. Jadi seperti ini teman-teman, saya tunjukkan hasilnya ya. Oke, ini tampak, ini jahitannya itu ada di bagian luar teman-teman ya, bukan bagian dalam. Nah, karena ini tadi kan untuk yang sebelah kiri itu ada tempat kancingnya, penuh ininya ya. Jadi nanti kelepaknya seperti ini. Oke, hasilnya ya. Nanti seperti ini kira-kira. Nanti juga ini perlu di stick lagi teman-teman. Paling nggak biar sudah ada tahu, oh gambarannya. Ternyata hanya untuk seperti itu ya. Nah, seperti ini.
melek itu terus ya. Oke, dimengerti teman-teman ya. Nanti ini bagian depannya. Sekarang kita obras dulu. Nah, ini sudah saya obras teman-teman. Untuk tadi yang klepak, jahit klepak antara klepak dan ini ya, kita lakukan langkah selanjutnya adalah kita setik teman-teman. Jadi biar lebih mudah ke sini ya ininya. Caranya seperti ini. Kita tahapan penjahitannya adalah nih, bagian ini kita jahitnya dari sini aja, dari sisi satunya. Oke, ini kampuhnya nih, kampuhnya kita arahkan ke bagian badan. Ini kan klepak, ini badan teman-teman. Oke, nah ini kalau di stick ini tuh ini jendol jelek, kita lipat ujungnya ini ya biar rapih teman-teman, baru kita, nah seperti ini biar lancip kelihatannya ya. Oke, kita stick itu jahitan tindes 1/2 cm atau 1 sepatu dari jahitan ini ya, keduanya ini hanya untuk membantu, tapi ini penting teman-teman untuk supaya dia itu lebih rapi. Disetik seperti ini. Terus sampai ke atas, sampai ke bagian ini. Nanti saya tunjukkan untuk tempat kancingnya, nyetiknya ke arah mana. Nah, bagian ini mulai dari titik tengah ini agak ngerut teman-teman ya. Yang perlu teman-teman perhatikan, untuk menyetik bagian yang tadi kita ini kan nanti efeknya biar nggak ngerut, kita sambil tarik juga nih jahitnya nih. Pas nyetik ini sambil ditarik teman-teman, dibenjeng itu ya. Nah di sini ditarik ya. Soalnya kalau nggak teman-teman tarik, nanti pas disetrika dia akan tetap mengkerut. Ini nanti kalau udah disetrika dia udah nggak mengkerut. Dengan catatan pas teman-teman jahit setik seperti ini sambil ditarik. Khusus untuk bagian yang melengkung, bagian leher ini ya tadi ya, dada ini perlu ditarik teman-teman pas jahitnya. Nah ini kan, ini agak ngerut sedikit sebelum mencapai tempat kancingnya ini pembatasnya. Ini perlu ditarik pas nyetiknya ya. Nah ini sama seperti ini arahkan ke sini ya, ininya tempat kancingnya kita stick. Nah sebelum sampai ujung ini kita lipat juga ya. Ini ada benangnya ngerawis, dipotong. Nah kita buat segitiga seperti ini sampai titik ini kita matikan. Oke teman-teman, langkah selanjutnya adalah kita akan mengesum. Nah ini saya tunjukkan lagi tadi yang kita stick teman-teman. Tujuan mengesum adalah supaya nanti ini hasilnya bagus seperti ini. Jadi kita akan zoom bagian ini dengan ini. Yang bagian yang perlu kita zoom adalah bagian depan. Ini saya ambil sebelah teman-teman ya, sampai sini saja, nggak usah sampai belakang. Kita jahit jelujur, tapi sebelum kita jahit lebih baik kita setrika dulu teman-teman, biar nanti menyesuaikan hasilnya. Oke, saya setrika dulu ya. Nah jadi seperti ini teman-teman ya, klepaknya saya tunjukkan. Nanti kita akan zoom dulu teman-teman. Kenapa perlu di zoom? Kalau nggak di zoom dia hasilnya seperti ini teman-teman. Dia akan kempleh-kempleh seperti ini ya. Nah dia suka membuka sendiri seperti itu. Oke, nanti saya akan zoom. Untuk zoomnya itu mulai dari bawah ke atas sampai bagian dada saja seperti ini. Kalau untuk bagian ini nggak masalah teman-teman. Dan saya juga mau tunjukkan hasilnya. Bagian ini kalau tadi kita potongannya nggak nyerong teman-teman, bagian klepak ini dia hasilnya nggak bisa sebagus ini teman-teman. Dia pasti ada ngelipet di sininya atau ininya ya. Dimengerti teman-teman. Kita lanjutkan untuk proses pengesuman klepak ini. Nah cara mengesumnya seperti ini teman-teman. Saya zoom pakai mesin saja ya. Kita langkah jarumnya kita jarangkan dulu teman-teman. Jadi ini saya ada setelannya, saya paling arang kita jahit jelujur intinya
bagian klepaknya kita arahkan, kita matikan. Saya menjahitnya di bagian separuh ini. Ini nanti untuk jahitan jelujur saja ya, nanti dilepas lagi. Teman-teman boleh menjahitnya dari sisi bawah, nggak masalah. Intinya kita matikan dulu. Jadi dijahit arang atau mungkin pakai jarum pentul juga nggak apa-apa. Yang penting biar ininya apa namanya, nggak geser gitu ya. Cukup sampai sini saja. Kita lakukan hal yang sama pada sisi yang satunya. Boleh dijahit dari sisi sini teman-teman, nggak apa-apa. Oke, yang penting kita menjahit separuh kelepak ini. Nah, sampai sini ya. Ini kan mulai sampai apa namanya tadi, batas kancing ya, bagian dada ini. Kemudian kita mulai mengesumnya, kita kembalikan setelan mesinnya ke arah normal. Kita mulai zoom. Cara ngesumnya seperti ini. Ini bagian sebelah kanan teman-teman. Nah, saya zoom dari bagian bawah. Caranya bagian kelepaknya kita singkapkan sedikit ya, yang masih tersisa ininya. Nah, kita mulai jahit. Jahitannya kita kenakan pertama itu bagian kain utamanya, badannya ini ya, jangan dikenakan kelepaknya. Nah, jadi menjahitnya seperti ini. Tancapkan, kita kenakan sedikit pada bagian kelepaknya ya. Nah, naik sedikit, turun lagi ke bagian kain utamanya yang bawah. Kemudian ditancapkan, naikkan, geser sedikit seperti ini. Ini kurang lebih 1,5 cm atau 2 cm teman-teman, nggak usah terlalu rapat, nggak apa-apa. Kita lakukan pengulangan seperti ini sampai selesai, sampai titik atas tadi. Kita membuat jelujur ya saya ya. Jadi saya lihatkan teman-teman ya hasilnya. Prinsipnya seperti ini. Kalau apa namanya, ini menjahitnya itu jadi beberapa langkah, mungkin sekitar 10 langkah. Saya kaitkan ke bagian ini ya, seperti itu. Terus sampai ke atas. Oke, ini sisi sebelahnya sudah selesai teman-teman. Sudah saya ini. Nanti tinggal saya lepas jelujurnya. Oke. Saya akan lakukan hal yang sama pada sisi yang sebelahnya. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk pemasangan kelepak kebaya kartininya, saya sudah tadi zoom juga ini ya, biar nggak balik. Nah, ininya seperti ini. Oke, mudah-mudahan terlihat ya. Di zoom biar nggak balik ke sini lagi. Kemudian saya pasangin juga dengan kancing jepret. Bagian tempat kancingnya seperti ini teman-teman. Oke. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinggal pasang tangannya teman-teman. Kita buat dulu, tapi itu akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Untuk hari ini cukup teman-teman. Semoga videonya bermanfaat. Selamat belajar dan berkarya. Saya Sumanto dari Jamlan Studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.